Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 pemrograman Java. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu aplikasi pemesanan tiket bioskop. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir UAS pemrograman Java. Kita lanjut ke dalam pembahasannya. Di sini ditampilkan tampilan login. Tampilan login ini yang termuka awal dari aplikasi pemesanan tiket bioskop. Pengguna harus melewati layar login ini untuk mengakses fitur-fitur lain dari aplikasi ini. Di dalam tampilan ini terdapat dua elemen utama. Yang pertama input dan yang kedua button. Di bagian input terdapat dua inputan. Yang pertama username dan yang kedua password. Lalu di bagian button terdapat dua button, yang pertama button register dan yang kedua button login. Script button login. Script ini digunakan untuk melakukan login seorang pengguna ke dalam sistem. Jika dilihat pada koneksi baris pertama, yaitu untuk menghubungkan aplikasi ke database menggunakan koneksi yang diambil dari objek Java koneksi. String SQL. Script ini digunakan untuk membuat query SQL yang berfungsi untuk memeriksa username dan password yang berada di dalam database aplikasi bioskop. If berfungsi untuk memeriksa apakah username dan password di dalam database telah sesuai. Jika sudah sesuai, maka akan menampilkan pesan login successful. Otomatis akan diarahkan ke dalam menu utama. Dan else bila mana jika tidak sesuai, maka akan menampilkan pesan warm username and password. Yang kedua yaitu script button register. Script tombol register ini bertujuan untuk membuka jendela yang bernama register. Secara keseluruhan, ketika kita klik tombol register, jendela saat ini akan ditutup, lalu jendela baru dari kelas register akan ditampilkan. Script koneksi database. Kelas config koneksi dibuat untuk mengatur koneksi ke dalam database. Variabel koneksi dideklarasikan sebagai static sehingga bisa digunakan langsung tanpa harus membuat objek dari kelas config koneksi terlebih dahulu. Dengan begitu kita bisa mengakses variabel ini dari mana saja dalam program tanpa perlu membuat instance baru dari kelas tersebut. Metode public static ini mengembalikan objek koneksi ke database. Jadi kapanpun kita butuh sambungan ke database, tinggal panggil metode ini. Baris if. Baris ini untuk mengecek apakah variabel koneksi masih kosong alias null. Kalau masih kosong berarti kita belum bikin koneksi ke database. Jadi kalau koneksi masih null, kode di dalam blok if ini akan coba bikin koneksi baru. Di dalam blok try, kita mengatur detail koneksi ke database, yaitu mengatur URL, user, dan passwordnya. Di sini ditampilkan tampilan register, yang di dalamnya terdapat 4 input. Yang pertama ID yang menggunakan auto increment, dan kode username, password, dan confirm password. Dan register ini terdapat dua button, yaitu button register dan button batal. Script button register berfungsi untuk menangani aksi ketika tombol register ditekan. Tujuannya adalah untuk mendaftarkan pengguna baru dengan menyimpan data mereka ke dalam database. Di sini kita mengambil teks yang diinputkan oleh pengguna di field ID, username, password, dan confirm password. Nah, di sini trim digunakan untuk menghilangkan spasi di awal dan di akhir teks. Bagian ini mengecek apakah password dan konfirmasi password cocok. Kalau tidak, akan muncul pesan password not match. Lalu dicek juga apakah username atau password kosong. Kalau kosong, muncul pesan username or password cannot be empty.
Nah, kalau semua validasi lolos, program akan mencoba menyimpan data ke dalam database. Di bagian finally, form registrasi akan ditutup dan form login akan dibuka. Klik button batal. Klik button batal bertujuan untuk menutup form registrasi dan kembali ke form login. Klik koneksi database. Digunakan untuk mengatur koneksi ke dalam database aplikasi bioskop. Tujuan utama kode ini untuk membuat sambungan ke database, sehingga aplikasi dapat melakukan operasi seperti menyimpan, mengambil, atau mengupdate data. Di sini kita mendeklarasikan kelas koneksi dan variabel NSQL yang akan digunakan untuk menyimpan objek koneksi ke database. Metode ini bertugas untuk mengembalikan objek yang sudah terhubung ke dalam database. Dan di dalam block try, kita mengatur detail koneksi ke dalam database, yaitu string URL, user, dan password. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian menu utama, di mana menu utama ini merupakan bagian yang selanjutnya setelah bagian login. Setelah kita login, otomatis kita akan diarahkan ke bagian menu utama. Di bagian menu utama ini ada beberapa button. Untuk button yang pertama ada button daftar film, kemudian pemesan tiket, kemudian manajemen akun, dan juga ada button yang diletakkan di atas. Ini button logout, di mana button logout ini merupakan button di saat kita klik otomatis kita akan keluar dari aplikasi ini dan kita harus masukkan password dan juga usernya. Kemudian kita coba klik salah satu button di sini. Saya akan mengklik button pemesan tiket. Coba kita klik, maka kita akan diarahkan ke bagian pemesan tiket. Kemudian kita coba back kembali, kita coba lihat codingannya bagaimana. Kita masuk ke NetBeans-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai list film. Codingnya cukup simpel. Di sini kita cuma meng-close button atau tampilan yang sekarang kita buka. Dengan kita ketikkan this disposer, maka otomatis kita akan meng-close tampilan yang sekarang kita buka. Kemudian kita panggil, kita mau menuju kemana gitu kan. Kalau misalnya mau kita menuju ke list film, otomatis kita ketikkan nama file list filmnya. Kemudian kalau misalnya itu benar, maka akan terbuka atau kita akan diarahkan ke bagian list film. Untuk codingan yang lainnya juga sama, cuman bedanya kita mau masuk kemana gitu. Untuk logout, nah untuk logout dia diarahkan ke bagian login. Jadi di saat kita klik button logout, otomatis tampilan yang sekarang kita buka akan di close, kemudian kita akan diarahkan ke bagian login. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan manajemen akun. Kita masuk terlebih dahulu ke tampilan manajemen akun. Nah, di sini ada beberapa button. Yang pertama button kembali, edit, hapus, dan batal. Kemudian ada papan terisi, dan kemudian ada tabel. Di saat kita klik salah satu datanya, maka papan terisi akan terisi dengan data yang ada di tabel. Untuk button-button di sini yang pernah ada kembali, di saat kita klik kembali, otomatis kita akan dikembalikan ke menu utama. Edit, di saat kita mau edit datanya diperbarui. Misal kita dari passwordnya jadi 12345 menjadi 123456 dan kita edit. Otomatis data yang tadinya passwordnya 12345 menjadi 123456. Untuk button hapus, ya di sini untuk menghapus data di tabelnya. Kemudian untuk batal, di saat kita nggak jadi untuk edit atau ubah dari data yang ada di tabel, otomatis kita klik batal dan otomatis kita nggak jadi untuk edit atau ganti password atau juga username-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian codingan. Bagian codingan ini cukup sedikit juga. Kita coba ke bagian codingan mengenai button delete. Nah, untuk button delete ini untuk mendelete data yang ada di database. Nah, di sini kita cuma koneksikan terlebih dahulu, kemudian kita delete dari tabel login dengan kodenya ID. Di saat ID-nya sama, otomatis akan terdelete. Bila mana berhasil, maka akan muncul message atau pesan berhasil dihapus. Kemudian di sini ada button edit. Nah, button edit ini untuk mengedit data. Nah, di sini untuk codingannya
kita cuma update login set ID. Di saat kita menemukan ID yang sama, terus dia akan mengedit username-nya juga password-nya. Kalau misal tidak ada, ya otomatis nanti akan perubahan data gagal. Tapi kalau ada, data akan berhasil diedit. Terus selanjutnya kita menjelaskan mengenai button kembali. Nah, ini button kembali juga sedikit codingannya, cuman kita close tampilan yang kita buka, yaitu tampilan manajemen akun, kemudian kita akan diarahkan kembali ke menu utama. Ada sedikit lagi mengenai load table. Load table di sini untuk meload di saat kita sudah perubahan data, otomatis data akan berubah di table yang ada di tampilan manajemen akun. Kita select ID, username juga password dari from login atau dari database login. Dan kita nanti akan ditampilkan mengenai ID, username juga passwordnya di dalam tabel yang ada di tampilan manajemen akun. Untuk database-nya cuman cukup sedikit, ada beberapa atribut. Yang pertama ID, dan juga username dan juga password. Di sini saya akan menjelaskan tentang list film, di mana list film ini digunakan untuk menyimpan suatu data film ke dalam database. Nah, jika kita lihat dari desainnya, list film ini menggunakan 8 text file, menggunakan 8 J-label, dan menggunakan 6 button. Nah, di dalam list film juga terdapat void auto number, di mana void auto number ini digunakan untuk menghasilkan nomor otomatis. Nah, di sini juga terdapat pengkoneksian data ke dalam database. Serta ada juga string SQL select ID dari tabel film yang akan digunakan untuk mengambil ID dari tabel film dengan mengurutkan secara menurun, dan hasilnya akan dibatasi hanya satu baris saja yang nantinya akan menjadi query dan tersimpan ke dalam objek. Nah, di sini ada if r.next, di mana if ini akan menentukan ID baru untuk mengecek hasil query. Jika ditemukannya atau adanya suatu nilai ID, maka nilai tersebut akan ditambahkan dan akan mendapatkan ID baru. Namun, jika tidak ditemukannya hasil query pada text file film, maka akan dihitung dengan entry baru. Nah, di sini ada ID film set text 1, di mana ID ini akan menjadi ID pertama dan akan dimulai dari angka 1. Nah, di sini juga ada private void load table, di mana load table ini akan membuat suatu tampilan pada sebuah tabel dan akan menampilkan database ke dalam tabel. Nah, di sini juga ada integer 0 sama dengan 1. Ini akan digunakan sebagai nomor urut, di mana string SQL select film ID ini di-inner join-kan dengan jam tayang, karena untuk mensinkronkan nomor ID dari ID tabel film dan dari ID tabel jam tayang. Jangan lupa juga di sini harus dikoneksikan ke dalam database. Nah, di sini juga ada private void clear, di mana ini untuk menghapus text file. Nah, setelah itu kita melanjutkan ke button. Nah, di sini saya akan menjelaskan button yang pertama, yaitu button simpan, di mana button simpan ini ialah suatu klik tombol yang akan menyimpan suatu data. Dan di dalam button simpan ini memiliki baris query, yaitu yang didefinisikan sebagai string. Nah, di button simpan ini terdapat 2 query, di mana query yang pertama itu yang saya blok, query yang pertama ini. Nah, ini memasukkan data dalam tabel yang diberi nama tabel film, yang di dalamnya ada ID, ada judul, ada genre, ada durasi, dan ada deskripsi. Nah, untuk query yang kedua yaitu SQL 1, yang di dalamnya terdapat file atau terdapat tabel jam tayang, yang di dalamnya terdapat ID, film, ID, studio, jam tayang, dan tanggal. Nah,
di sini kita juga memasukkan koneksi get koneksi atau Java SQL koneksi dan preference statement, di mana ini akan mengkoneksikan data yang kita buat di kode ini ke dalam data yang ada di database. Nah, jika dilihat di sini ada sebuah parameter, di mana parameter ini dari parameter yang pertama yang saya blok. Nah, ini parameter yang pertama yaitu dari query pertama yang di dalamnya terdapat judul film, genre, durasi, dan deskripsi. Nah, dan yang kedua ini ada push set string. Nah, yang ini dari query yang kedua yaitu dari jam tayang. Nah, semua parameter ini variabelnya harus sama sesuai text file. Nah, jika kita diklik text file di dalam judul film, nah di change variabelnya itu terdapat judul film, sama seperti halnya di parameter set string di judul film ini harus sama supaya parameternya benar. Jika kita sudah melakukan ini, nah, maka kita akan mendapatkan pesan penyimpanan data berhasil. Dan jika data tidak berhasil disimpan, maka kita akan mendapatkan pesan sesuai permasalahan atau kesalahan yang tertera. Nah, kita lanjut ke button yang kedua yaitu button batal, di mana button batal ini hanya memiliki satu baris, yaitu memanggil metode clear, di mana metode ini dipanggil maka akan menghapus input text file. Nah, kita lanjut ke button yang ketiga yaitu button edit. Nah, di mana button edit ini juga memiliki dua query, yaitu query SQL film dan query SQL jam tayang. Namun di sini yang berbeda adalah ini di button edit, yaitu kita untuk gunanya mengupdate sebuah data film. Nah, yang pertama di sini ada mengupdate film dan yang kedua juga mengupdate jam tayang. Nah, dan di sini juga tertera koneksi. Penjelasan koneksi tadi sudah dijelaskan di penjelasan yang pertama. Nah, setelah kita melakukan update, nah, kita akan mendapatkan pesan lagi. Di sini pesan yang pertama itu pesan data berhasil diedit jika datanya berhasil diedit, dan pesan yang kedua itu perubahan data gagal karena ada kesalahan di dalam pemasukan data. Nah, dan yang keempat ialah button hapus, di mana button hapus ini juga ada di query 1 dan di query 2, di mana perintahnya itu mendelete atau menghapus dari film dan menghapus dari jam tayang. Di sini juga ada pengkoneksian data ke dalam database. Nah, setelah kita melakukan penghapusan atau pendeletan dari sebuah tabel, kita juga akan mendapatkan pesan berhasil dihapus jika pesannya benar-benar terhapus, dan jika tidak terhapus maka kita akan mendapatkan pesan sesuai apa yang kita lakukan atau kita dapatkan kesalahannya. Kamu ini apa? Nah, di sini juga, dan yang kelima ini juga ada button back, di mana button back ini ada dispose, di mana jika kita mengklik button back maka kita akan dikembalikan ke menu utama, karena di sini ada dispose menu utama, MU sama dengan new menu utama. Nah, di sini kita akan dikembalikan ke menu utama. Dan yang keenam, kita ada button logout, di mana button logout ini juga akan mengembalikan kita jika kita mengklik button logout, maka kita akan dikembalikan ke login. Karena di dispose ini login 1 sama dengan new login. Nah, jadi kita akan dikembalikan ke menu login. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam menu pemesanan tiket.
Nah, di sini kami menggunakan tabel pemesanan tiket di database aplikasi bioskop untuk menyimpan inputan yang akan admin masukkan. Terdapat 5 label dan 3 button. Untuk label terdiri dari judul film, jam tayang, nomor kursi, jumlah tiket, dan total harga. Sedangkan untuk button terdiri dari button proses, simpan, dan data. Untuk judul film, kamu menggunakan combo box yang mengambil daftar list film dari tabel film. Sementara itu, untuk total harga akan otomatis terisi sesuai dengan judul film yang kita pilih di label judul film. Nah, setelah selesai memasukkan inputan ke dalam 4 label, admin akan mengklik button proses dan untuk total harga akan otomatis terisi kembali. Baik, kita coba untuk memasukkan inputan ke dalam label. Untuk judul film ada Black Adam. Selanjutnya untuk jam tayang akan otomatis isi. Nomor kursi kita isi dengan misal 8K. Untuk jumlah tiket 3. Selanjutnya kita klik button proses. Nah, untuk total harga akan otomatis muncul. Setelah itu kita simpan. Oke, nah ini dia hasilnya. Jadi pas kita menginputkan inputan ke dalam label, maka hasilnya akan muncul di laporan pembelian tiket. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam database-nya. Nah, di database aplikasi bioskop ada tabel untuk pemesanan tiket. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, data yang tadi kita inputkan akan otomatis tersimpan di tabel pemesanan tiket pada database aplikasi bioskop. Di tabel pemesanan tiket ini ada 5 file. Yang pertama ada ID film, nomor kursi, jumlah tiket, dan total harga. Nah, baik. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai script pada tabel pemesanan tiket ini. Yang pertama, script untuk button proses. Jumlah tiket pada baris pertama merupakan objek yang merepresentasikan komponen GUI yang menampung inputan dari admin. Sedangkan integer parseIn berfungsi untuk mengonversi teks menjadi sebuah angka integer dan menyimpannya dalam variabel jumlah tiket. Selanjutnya, untuk total pada baris kedua berfungsi untuk menyimpan hasil dari perkalian antara jumlah tiket dengan harga per tiketnya, yaitu 40.000. Selanjutnya, untuk total harga pada baris ketiga merupakan objek yang merepresentasikan komponen GUI yang akan menampilkan hasil perhitungan total harga. Kemudian, integer short string berfungsi mengonversi nilai integer total menjadi sebuah string. Sedangkan untuk set text berfungsi mengatur teks dari komponen total harga dengan hasil konversi tersebut, sehingga total harga akan ditampilkan kepada pengguna. Secara keseluruhan, metode ini menghitung total harga tiket berdasarkan jumlah tiket yang diinput oleh admin dan harga tetap per tiket. Kemudian menampilkan total harga tersebut pada komponen GUI. Selanjutnya, untuk script button simpan. Pada baris pertama ini ada string SQL insert into pemesanan tiket. Berfungsi untuk mendefinisikan query SQL untuk memasukkan data ke dalam tabel pemesanan tiket. Tanda tanya di sini digunakan sebagai placeholder untuk nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom ID film, nomor kursi, jumlah tiket, dan total harga. Selanjutnya, PST set string berfungsi untuk mengatur nilai dari placeholder pertama dalam query SQL dengan teks yang diambil dari komponen ID film. Hal yang sama berlaku untuk baris berikutnya, di mana nilai placeholder kedua, ketiga, dan keempat diatur dengan teks dari komponen nomor kursi, jumlah tiket, dan total harga.
Secara keseluruhan, metode ini mengambil data dari komponen GUI, menyimpannya ke dalam database, menampilkan pesan sukses atau kesalahan, memperbaharui tampilan tabel, dan mengosongkan input admin. Terakhir, yaitu script button batal. Nah, script button batal ini hanya berisi satu baris saja, yaitu memanggil metode clear yang berfungsi untuk mengosongkan atau mereset input admin pada komponen GUI. Secara keseluruhan, metode ini dirancang untuk mengosongkan atau mereset input admin ketika tombol batal ditekan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang button edit, hapus, dan print. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang button edit. Langsung ke penjelasan scriptnya. Di sini ada string SQL, di mana string ini adalah perintah SQL untuk memperbarui data pada tabel pemesanan tiket. Perintah ini untuk memperbarui nilai kolom pada nomor kursi dan jumlah tiket. Untuk total harganya, ini akan terisi secara otomatis ketika proses pembaruan selesai. Untuk penghubung ke database ini, kita menggunakan get koneksi dari kelas koneksi. Nah, untuk pengeksekusian SQL-nya di sini menggunakan Java SQL prepared statement, dan untuk menjalankan SQL-nya di sini menggunakan metode execute. Jika perintah SQL berjalan lancar, maka sistem akan memberikan pesan konfirmasi data berhasil diedit. Namun jika dalam proses pengeksekusi SQL ada kesalahan, maka sistem akan menampilkan kesalahan dengan menggunakan G-option pen. Nah, kita coba pada aplikasi pemesanan tiketnya. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu tiket filmnya yang akan kita edit. Lalu kita coba untuk mengedit nomor kursinya. Misal di sini 5D dan jumlah tiketnya menjadi 2. Klik proses. Maka total harganya akan secara otomatis berubah ya. Dan kita klik edit. Nah, ini berarti sudah berhasil ya kita edit. Nah, di sini juga sudah berhasil. Yang kedua, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang button hapus. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan button hapus. Untuk penjelasan scriptnya, script di sini ada string A, film ID. Nah, nilai film ID ini diambil dari inputan pengguna dan disimpan pada variabel A. Lalu ada string SQL1 select ID from pemesanan tiket where film ID. Nah, string ini adalah perintah SQL untuk memeriksa apakah data dengan film ID ada pada tabel pemesanan tiket. Lalu di sini ada Java SQL result set. Result set ini digunakan untuk menyimpan hasil dari perintah select. Untuk memeriksa apakah data ada, jika data ditemukan maka nilai ID didapat dari hasil query dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi berhasil dihapus. Tetapi jika data tidak ditemukan, data tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan pesan data tidak ditemukan. Dan untuk ketika metode ini digunakan
untuk menghindari kebocoran data. Kita langsung saja pada aplikasi pemesanan tiketnya. Nah, langkah pertama kita klik terlebih dahulu data film mana yang akan kita hapus. Misal yang ini. Nah, kita tinggal klik button hapus. Nah, berarti ini sudah terhapus. Nah, kita tinggal klik OK dan data film tadi pun sudah tidak ada, berarti sudah berhasil dihapus. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan tentang button print. Untuk penjelasan scriptnya, di sini ada message format judul dan message format footer. Untuk message format sendiri digunakan untuk membuat format teks yang mana nanti akan menampilkan judul dan footer pada hasil cetakan. Nah, untuk tabel.print, jtabel.print mode ini digunakan untuk mencetak hasil printan dengan menggunakan mode fit._bit yang berarti lebar tabel akan mengikuti lebar halaman. Kita coba untuk memprint hasil laporan, akan mencoba memprint hasil laporan penjualan dari film bioskop ini. Kita klik print, lalu klik, kita tunggu. Nah, di sini kita akan memberikan nama, laporan penjualan tiket film bioskop. Kita klik vote. Kita cek di sini. Nah, ini ada ya laporan penjualan tiket film bioskop. Nah, ini berarti sudah sesuai dan button print sudah berfungsi. Nah, setelah tadi kami telah menjelaskan fitur-fitur utama aplikasi dan penjelasan script utamanya, selanjutnya kami akan memberikan demo langsung cara kerja aplikasi. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang aplikasi kami dan bagaimana aplikasi ini dapat bermanfaat. Untuk yang pertama, pengguna membuka aplikasi dan akan dihadapkan dengan layar login. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi mereka di field yang tersedia. Namun, jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa melakukan register terlebih dahulu. Nah, sini pengguna dapat memasukkan username dan password. Misal di sini username bernama Mei dan passwordnya 0897. Kita copy paste, klik register. Berarti sudah hasil. Jika verifikasi berhasil, akun baru dibuat dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login untuk masuk menggunakan kredensial baru mereka. Kita masukkan akun yang tadi kita buat, ini, dan masukkan passwordnya. Klik login. Nah, jika informasi cocok, pengguna diarahkan ke halaman utama aplikasi. Nah, di halaman utama terdapat 3 menu. Yang pertama, menulis film, yang kedua, pemesanan tiket, dan yang ketiga, manajemen akun. Untuk yang pertama, ini adalah menulis film. Fitur ini
memungkinkan pengguna untuk melihat daftar film yang tersedia beserta informasi terkait seperti judul film, sinopsis, genre, dan jadwal tayang. Pengguna dapat memilih film yang ingin ditonton dan melihat detail lebih lanjut sebelum melakukan pemesanan tiket. Nah, di sini pengguna dapat menambahkan film yang akan tayang di bioskop. Misal, judul film Galaxy 2023. Nah, sini genre filmnya romance. Durasinya 1 jam 24 menit. Untuk deskripsinya, memisahkan tentang remaja pria dan wanita yang bersekolah di SMA Ganesha. Di SMA Ganesha, Galaxy Aldebaran adalah ketua geng Rapispa. Sementara itu, Kejora adalah anggota Paskibra. Nah, untuk studionya ini adalah studio film romans akan ditayangkan. Misal di sini kita menggunakan studio A01 dan jam tayangnya pukul 14.30. Tanggal tayangnya di tanggal 16 bulan Juli 2024. Nah, ini simpan. Penyimpanan data berhasil. Berarti di sini pengguna sudah berhasil menambahkan list film yang akan ditayangkan pada bioskop. Nah, selanjutnya kita back. Yang kedua adalah pemesanan tiket. Nah, pada menu ini pengguna dapat melakukan pengecekan lebih lanjut tentang pemesanan tiket yang sudah pembeli reservasi. Pada menu ini juga pengguna dapat melakukan pengeditan dan penghapusan pada data. Takutnya ada kesalahan dalam proses pemesanan sebelum dicek. Misal, ada yang mau diedit jumlah tiket atau nomor kursi. Di sini sebagai contoh yang sudah diproses adalah Galaxy, film Galaxy ya. Misal di sini adalah Black Adam yang akan diedit, ada nomor kursi. Misal di sini mau menjadi G9 dan jumlah tiketnya menjadi 5. Proses edit. Nah, di sini berhasil diedit menjadi Black Adam dengan nomor kursi G9 dengan jumlah tiket 5. Di sini juga bisa dicari. Nah, untuk pencariannya juga sudah berhasil. Lalu untuk printannya, saya di sini.
langsung ke PDF, print, dengan nama data penjualan tiket. Sip. Ini adalah pemisahan tiket bioskop. Lalu yang ketiga ada manajemen akun. Dalam fitur ini, admin dapat menentukan peran dan hak setiap pengguna. Misalnya, siapa yang bisa mengakses fitur tertentu dalam aplikasi pemilihan tiket bioskop. Dengan fitur manajemen akun ini, admin dapat dengan mudah mengelola pengguna aplikasi pembelian tiket bioskop, termasuk menambahkan pengguna baru, mengedit informasi pengguna yang ada, menghapus pengguna, dan mengatur hak akses mereka untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional sistem. Mungkin sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.